Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisom. Saya berhome base di program studi di 4 Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Terkait pengajaran yang saya lakukan di program studi di 4 Teknik Informatika, terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampu ya. Terdapat mata kuliah inti dan juga mata kuliah tambahan. Mata kuliah inti adalah mata kuliah yang saya laksanakan dari tahun 2017 sampai saat ini ya, yaitu mata kuliah pemrograman komputer 1 dan mata kuliah pemrograman komputer 2. Adapun mata kuliah tambahan yaitu meliputi algoritma dan struktur data, kemudian ada enterprise resource planning, kemudian ada manajemen proyek IT, dan juga ada game design and development. Keempat mata kuliah ini saya ajarkan dari tahun 2017 sampai 2018, yakni pada awal saat saya bergabung di program studi di 4 Teknik Informatika. Adapun mata kuliah yang masih saya ajarkan sampai saat ini yaitu pemrograman komputer 1 untuk semester ganjil dan pemrograman komputer 2 untuk semester genap, yakni semester 3 dan semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman komputer 1. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 6 ya, tentang array dan control statement. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di bab ini kita akan membahas tentang bagaimana teman-teman itu menggunakan array dan juga menggunakan control statement di dalam sebuah aplikasi ya. Jadi pada bab ini kemampuan akhir yang diharapkan, nanti teman-teman diharapkan mampu memahami konsep dan juga penggunaan array dalam pengkodingan program dan mengimplementasikannya ke dalam aplikasi berbasis GUI ya, atau Graphical User Interface. Selain itu juga teman-teman nanti diharapkan mampu dan juga mengimplementasikan berbagai jenis control statement dalam pengkodingan, baik berbasis konsol ya atau berbasis terminal maupun berbasis graphical user interface. Jadi diharapkan nanti penggunaan array dan juga control statement ini benar-benar dapat diimplementasikan dalam sebuah project atau aplikasi. Baik, kita masuk pada sesi array ya. Jadi array itu apa sih? Jadi array itu kalau dalam definisinya itu adalah sebuah structure gitu ya, atau struktur data yang umum digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama ya. Ini definisi yang cukup konvensional ya, cukup lama, yang dimana sebenarnya kalau array ini kalau di tahun sekarang ya, di saat ini itu sudah bisa menyimpan data dengan tipe data yang berbeda-beda. Bahkan sudah dikembangkan juga framework-nya oleh Oracle. Namun itu akan kita bahas pada chapter atau bab selanjutnya ya. Kemudian ukuran array itu juga biasanya bersifat statis sesuai yang didefinisikan oleh si programmer atau pemrogramnya. Ini juga sama ya. Definisi ini juga termasuk definisi pada awal sebuah array itu dikenalkan. Tapi sekarang sudah terdapat banyak framework yang bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tipe data yang berbeda-beda dalam satu array. Jadi array itu bisa dibilang itu ya satu set atau satu kumpulan data begitu ya, yang dikumpulkan dalam satu koleksi sehingga memudahkan programmer untuk mengakses data atau sekumpulan data gitu. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya. Subbab selanjutnya adalah bagaimana teman-teman itu melakukan deklarasi sebuah variabel yang bertipe array. Nah, di sini teman-teman di modul juga bisa melihat ya bahwa sintaks yang tertera di sebentar ya. Sintaks itu adalah bagaimana sebuah kode program itu dituliskan. Nah, itu sintaks ya. Jadi seperti ini sintaksnya, ada data type, kemudian diikuti dengan
simbol siku buka dan simbol siku tutup. Nah, simbol ini adalah simbol dari array. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya ya, nama variabel. Kemudian ada dua style berikutnya ya. Jadi kalau yang pertama itu adalah style penulisan gaya yang pertama ya. Ini ada style yang berbeda. Jadi sebenarnya array juga bisa dituliskan seperti ini. Ada data type-nya, kemudian diikuti dengan nama variabel dan diikuti dengan penggunaan simbol array siku buka dan siku tutupnya. Kalau contoh penulisannya seperti ini ya, tipe datanya integer. Nah, kemudian diikuti dengan simbol menandakan bahwa ini variabel yang akan dibuat setelahnya adalah variabel yang bertipe array yang nantinya digunakan untuk menyimpan data yang bertipe integer. Jadi satu tipe data yang artinya dia hanya bisa menyimpan ini ya, data yang sama yaitu data bilangan bulat atau integer. Nah, ini atau bisa juga dituliskan seperti ini. Dituliskan tipe datanya dulu integer, kemudian diikuti dengan nama variabel dan simbol array-nya. Ini opsional yang artinya teman-teman bisa menggunakan yang atas ini ya, style yang programmer Java ya, atau juga menggunakan style yang programmer C. Ya, ini sama saja, keduanya boleh digunakan dan tidak mempengaruhi terhadap kode program. Ya. Jadi sintaksnya itu seperti ini. Ini cara penulisan atau biasa kita sebut dengan sintaks. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mencoba membuat sebuah array ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Misalkan integer, kemudian nama variabelnya adalah arvar, kemudian diikuti dengan instansiasi ya, new integer 3. Yang artinya 3 ini adalah si array ini itu bisa menyimpan sebanyak 3 data begitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah sudah saya ilustrasikan ya. Jadi misalkan di sini saya punya variabel myArray. MyArray ini adalah sekumpulan set data dari data yang bertipe integer atau bilangan bulat ya. Kemudian di sini didefinisikan bahwa data yang bisa disimpan adalah 10 data. Di sini adalah ukuran array-nya. 10 ini adalah ukuran array. Kemudian myArray ini adalah nama variabel referensinya. Kemudian untuk pengisian data karena di sini diisi 10 yang artinya bisa menyimpan 10 data. Nah, di bawahnya ini adalah contoh pengisian data ke dalam array. Pada indeks jadi selalu diingat ya, indeks itu selalu dimulai dari angka 0. Pada indeks ke 0 diisi nilai 10 yang menandakan bahwa angka pertama yang tersimpan di dalam variabel ini adalah data integer atau data bilangan bulat nilainya 10. Dan seterusnya sampai dengan nanti pada indeks ke 9 ya. Jadi kalau dimulai dari 0 sampai dengan 9 berarti jumlah datanya ada 10 data. Nah, ini adalah sampel data yang kita gunakan dalam pengisian variabel bertipe array. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada anak panah yang menunjukkan bahwa nilai 40 ini adalah nilai elemen array pada indeks ke-3 ya. Indeks ke-3. Kalau urutan data dia urutannya keempat ya. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita berbicara indeks maka ini adalah indeks ke-3 ya. Selanjutnya kalau kita praktekkan ke dalam NetBeans ya. Jadi saya contohkan ke dalam NetBeans. Jadi kita buat project dulu ya, project dengan NetBeans IDE. Kita buat Java with N ya, kita gunakan untuk kategorinya Java with N. Kemudian untuk projectnya kita gunakan Java application. Kita klik next. Kemudian untuk nama aplikasinya misalkan kita tulis array and control statement. Ya. Kemudian untuk project location-nya seperti biasa kita biarkan default saja. Project foldernya juga sama. Kemudian
untuk main kelasnya kita uncheck ya nanti karena kita akan membuat sendiri begitu. Kemudian kita klik tombol finish untuk mengakhiri atau memulai membuat project. Kita tunggu ya sampai dengan proses create project selesai. Ini masih ada proses di bawah ya, kita tunggu. Oke. Project sudah ready, selanjutnya kita siapkan paket ya. Jadi kita klik kanan pada source packet, kemudian kita bikin package baru. Package ini kalau di dalam Windows Explorer atau di dalam Explorer begitu ya, maka nanti dia itu berupa folder ya. Jadi di dalam project ini kita buat folder array ini ya. Nah, kemudian tadi kita akan mencoba untuk menerapkan kode program tadi ke dalam aplikasi ya. Kita coba buat satu kelas baru di dalam paket atau folder array. Kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih Java class ya. Jadi kita akan menggunakan Java class. Nama kelasnya misalkan array example gitu ya, array example. Kemudian kita finish. Nah, kalau sudah, kita cleaning code dulu ya biar mungkin terlihat lebih rapih dan lebih mudah dibaca, karena kalau terlalu banyak komentar biasanya ini ya jadi kurang fokus. Nah, kalau seperti ini kan jadi fokus. Selanjutnya, agar nantinya kita bisa mengeksekusi si kelas ini agar bisa dijalankan, maka teman-teman bisa langsung membuat main method terlebih dahulu ya. Main method ini adalah main yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah Java program. Oke, kita sudah punya main method. Selanjutnya kita tuliskan tadi yang ada di modul ya. Yang ada di modul kita punya tipe data integer, kemudian nama variabelnya adalah myArray, kemudian jumlah data yang disimpan adalah 10 ya. Kita lanjut buat variabelnya. Variabelnya bertipe tipe datanya array, kemudian myArray begini ya. Kita lakukan instansiasi terlebih dahulu, new integer, kemudian panjang data atau jumlah data yang disimpan ada 10 begini. Nah, dengan begini kita sudah membuat satu variabel dari sebuah array dengan tipe data yang disimpan berupa tipe data bilangan bulat. Oke, sekarang kita buat data yang pertama. Nah, cara mengisikan data tadi sudah dicontohkan di modul, kita praktekkan ya. Jadi myArray pada indeks ke-0 isinya tadi adalah 10 ya. Kemudian isinya 10. Berarti indeks ke-0 isinya 10. Kita duplikat saja mungkin agar lebih cepat dalam pengkodingan ya. Kita duplikat Ctrl Shift Down ya. Pakai tombol kombinasi Ctrl Shift dan Down. Nah, kita duplikat saja sampai dengan 10 begini. Kita update pada indeks ke-1 datanya ada 20. Pada indeks ke-2 datanya ada 30. Pada indeks ke-4 datanya ada 40. Pada indeks ke-5 datanya 50. Pada indeks ke-6 datanya ada 60. Pada indeks ke-7 datanya 70. Pada indeks ke-8 datanya 80. Pada indeks ke-9 datanya 90. Oh, ini sepertinya ada yang salah ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah 9 ya, seharusnya indeksnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1. Oh, sorry, kurang 3 ya di sini. Ini harusnya 3 ya.
Ini harusnya kurang 1 di sini ya. Ini 3, jadi ini 40, ini 50, ini 60, ini 70, ini 80, ini 90, dan ini 100 ya. Jadi kita sudah punya data array. Jadi seperti ini. Jadi array ini berarti menyimpan data 10 data. Data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 10. Tapi kalau cara aksesnya, teman-teman harus membacanya melalui indexingnya. Jadi data pada indeks ke-0 atau data pertama itu selalu dimulai dari indeks ke-0 ya. Jadi kalau misalkan ini saya contohkan saja, seharusnya ini nanti mata kuliah yang atau materi yang akan saya sampaikan ini sebenarnya di bab atau chapter selanjutnya, tapi saya contohkan saja ya. Jadi kalau misalkan mau mengakses data yang ada di sini, caranya bagaimana? Contoh ya, misalkan sistem outprintln ini adalah perintah untuk mencetak sebuah data ke dalam konsol ya. Kita cetak array pada misalkan kita ingin mencetak elemen ketiga. Kalau elemen ketiga berarti yang dicetak adalah ya benar. Jadi yang dicetak adalah 3. Jadi elemen ketiga berarti ya ini ya. Jadi kalau elemen ketiga array ketiga, array ketiga. Jadi indeksnya ini indeks ketiga, maka berarti dicetak seperti ini ya. My array dipanggil variabelnya, nama variabelnya. My array kemudian diikuti dengan simbol array-nya ya. Nah, simbol array ini menandakan kita harus memilih indeks yang akan kita panggil. Contoh misalkan kita panggil indeks ketiga, maka kalau seperti ini nanti yang akan dicetak adalah angka 40 gitu ya. Gitu. Misalkan kita running ya, kita run file ini ya. Kemudian kita cek di konsol ya. Nanti akan muncul data keberapa yang akan dicetak ya. Kalau tadi kita rencanakan untuk mencetak data dalam array pada indeks ketiga, harusnya yang muncul adalah 40. Nah, di sini muncul 40 ya. Berarti codingnya benar ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke modul ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk penulisan yang lebih simpel lagi begitu ya, teman-teman bisa menggunakan style yang seperti ini ya. Jadi teman-teman untuk datanya tidak perlu melakukan instansiasi seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu menggunakan new int kemudian diikuti dengan jumlah datanya. Kita bisa namun kita bisa menulisnya dengan lebih simpel lagi, yaitu dengan menggunakan style seperti ini ya. Jadi yang pertama dituliskan tipe datanya, simbolnya, kemudian variabelnya, kemudian diikuti dengan datanya secara langsung tanpa harus menentukan atau menulis kembali nama variabelnya ya. Misalkan di sini ada 10 data, maka ya tinggal dituliskan saja dan diawali dengan kurawal buka dan kurawal tutup seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman contohkan ya kita praktekkan saja ya. Kita praktekkan saja, misalkan dari contoh yang ada di sini. Ini coba kita transformasikan ke penulisan yang lebih sederhana. Nah, kalau penulisan yang sederhana, maka kita bisa menggunakan style seperti ini ya. Misalkan saya sebutkan my array, saya berikan simbol 2 begini ya. Nah, kemudian kita ikuti langsung dengan datanya ya. Jadi diikuti kurawal buka, tutup, diakhiri dengan titik koma untuk mengakhiri statement. Data pertama isinya 10, data kedua isinya 20, ketiga 30, dan seterusnya sampai dengan nanti ke 100 ya, atau data ke 10. 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, jadi ini penulisannya jadi lebih simpel ya teman-teman.
begitu ya. Jadi kalau mengaksesnya juga sama, cara mengaksesnya kalau teman-teman ingin mengakses maka tinggal diganti variabelnya. Misalkan tadi kan ini yang kita akses my array yaitu apa variabel array yang pertama tadi. Kalau misalkan mau mengakses yang ini apakah caranya berbeda? Tidak ya, caranya tetap sama. Teman-teman cukup menambahkan di sini ya atau mengakses saja langsung nama variabelnya bisa di-copy, bisa diketik ya. Kemudian untuk pemanggilannya masih sama ya, yaitu menggunakan indeksnya. Jadi ini kalau kita cetak nanti harusnya outputnya juga sama yaitu angka 40 ya. Jadi indeks ketiga ini nilainya adalah 40. Indeks ketiga nilainya juga 40. Hanya saja ini jadi terlihat lebih simpel kalau kita menuliskan seperti ini ya. Misalkan kita running begitu. Kita tes ya. White. Nah, angka yang ditampilkan juga sama. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan yang ini ataupun yang ini ya. Tergantung dari style teman-teman yang sukanya lebih suka dengan yang mana begitu. Oke, kita kembali lagi ke modul ya. Nah, kemudian ini kan array satu dimensi. Bagaimana kalau misalkan teman-teman mau membuat array yang multidimensi ya. Jadi array yang berjenjang ya. Di dalamnya array itu ada data array lagi begitu ya. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi kalau multidimensi itu sintaksnya seperti ini ya. Jadi ini misalkan ada satu dimensi, dua dimensi, kemudian ada titik-titik ini menandakan urutan ya, deretan. Jadi ini sampai dengan dimensi ke n ya, dimensi ke satu, dimensi kedua, sampai dengan dimensi ke n ya. Jadi kalau di sini berarti misalkan kita menuliskan dua dimensi ya berarti tinggal menambahkan simbol array ke satu, simbol array kedua begitu, maka nanti itu berarti dua dimensi. Kalau ada tiga simbol berarti tiga dimensi. Jadi simbol array yang dituliskan itu menandakan dimensi dari array tersebut begitu ya. Contoh ya, misalkan teman-teman menuliskan kode baru ya. Misalkan saya buat kelas baru ya, biar tidak campur dengan yang satu dimensi tadi. Kita buat Java kelas baru, namanya array multi dimension misalkan seperti ini ya. Kita create kemudian bentar ya, ini kita clearing code dulu. Ini biarkan ini ada nama saya biar kelihatan. Oke, selanjutnya kita siapkan main class agar nanti kode ini bisa dieksekusi atau di running untuk melihat hasil dari ini ya, dari implementasi arraynya. Contoh misalkan multidimensi, maka misalkan tipe datanya integer. Nah, ini berarti satu dimensi. Kemudian ditambahkan simbol lagi berarti dua dimensi. Begitu. Sehingga kalau teman-teman menuliskannya sama seperti yang satu dimensi untuk melakukan instansiasi. Ya, new diikuti dengan tipe datanya ya, new int. Sorry, ini harusnya ada nama variabelnya dulu ya. Jadi array begini saja, arr ini adalah variabelnya. Kemudian kita lakukan instansiasi. Instansiasi seperti biasa selalu diawali dengan keyword atau kata kunci new ya. New int karena tipe yang di depan ini adalah int begitu. Kemudian kita tulis new int. Ini adalah jumlah datanya, yang ini jumlah atribut datanya ada berapa atribut. Kalau misalkan sebagai contoh ya, sebagai case misalkan nanti kita akan menuliskan sebuah misalkan name, kemudian nama, kemudian kelas, maka berarti kan ada tiga atribut data ya. Nah, berapa data yang akan disimpan? Misalkan ada 3 data ya. Kemudian berarti kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti di sini kolom datanya atau atributnya adalah 3. Berarti ada 3 data dengan masing-masing data memiliki 3 atribut atau kolom ya. Kalau misalkan teman-teman isi misalkan ya data pertama. Misalkan
ARR adalah nama arraynya, kemudian pada indeks ke-0 atau baris pertama, kemudian kolom atau atribut ke-0 berarti kolom pertama kita isi dengan apa? Misalkan di sana tadi datanya NIM ya. Jadi kolom pertama NIM, kedua nama, ketiga kelas. Kita isi dengan misalkan NIM-nya 20 090001 misalkan begini. Nah, ini data untuk NIM. Kemudian kita duplikat saja. Kemudian pada baris ke-0 atau pada baris ke-1 masih di indeks ke-0. Kemudian ini adalah kolom keduanya, isinya nama. Nah, nama ini karena tipe data integer ya. Ini tadi ada kesalahan. Kita masih menggunakan data konvensional integer seperti ini, yang artinya hanya bisa menyimpan data integer saja. Kita ubah ya. Mungkin ini bukan nama kelas, tapi kita ubah. Misalkan NIM, kemudian di sini angkatan begitu ya. Angkatan yang berikutnya adalah misalkan IPK begitu ya. IPK pakai bilangan bulat. Bukan ya, IPK itu pakai bilangan pecahan ya, ada pecahannya. Mungkin ini 2 saja ya, kita ganti ya atributnya, kolomnya 2 ya, bisa menyimpan 2 data pada setiap baris ya. Data yang pertama adalah NIM, ya ini NIM-nya, data kedua kita ganti dengan angkatan, misalkan 2019 misalkan ya. Kemudian ini berarti satu data ya, data pertama, berarti sisanya adalah berapa? 2 ya. Ini kan 3, ukuran datanya 3. Sekarang sudah kita isi 1, maka selanjutnya kita isi data berikutnya ya, data ke-2. Data kedua adalah data indeks ke-1, kemudian ini harusnya 1 ya teman-teman. Jadi ini indeks ke-0, kolom ke-0, indeks ke-0, kolom ke-1 ya. Yang ini adalah NIM, kemudian yang ini adalah angkatan. Kemudian indeks ke-1 pada kolom ke-1 ya, ini indeks ke-0 pada kolom ke-1 isinya ini misalkan kita ganti 2 angkatan 2020 misalkan. Ini 1 ya. Jadi ya seperti ini. Ini adalah barisnya, yang sini adalah barisnya, yang sini adalah kolomnya begitu. Ini data pertama ya, data ke-1. Data ke-1, yang ini adalah data ke-2 ya. Kemudian data ketiga ditulis sama ya. Jadi kita duplikat saja. Nah, data ketiga isinya misalkan 20090003 ya. Kemudian angkatan. Nah, bedanya yang diganti adalah I'm sorry. Jadi di sini data pertama, data kedua, data ketiga ya. Ingat ya, indeks selalu diawali dengan 0 ya. Dalam array pembacaan data itu diawali dengan indeks ke-0. Sehingga kalau ada 3 data ya seperti ini. Data pertama, data kedua, data ketiga begitu. Nah, ini adalah kolom data pertama, kolom data kedua, yaitu NIM, kolom kedua angkatan, NIM, kemudian kolom kedua angkatan, NIM, kolom keduanya adalah angkatan ya. Jadi ini 01, 01 karena indeks ya. Kalau ini 0, 1, 2 berarti adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua di baris pertama, kolom pertama, kolom kedua di baris kedua, kolom ke 0, kolom pertama, kolom kedua di baris ketiga ya. Gitu. Jadi bisa dituliskan seperti itu kalau kita menggunakan array yang seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan seperti yang array yang sebelumnya yang tanpa menggunakan simbol seperti ini, maka juga teman-teman bisa mengisikan atau menulisnya dengan style yang berbeda. Contoh ya, integer simbol array pertama, array dimensi pertama, dimensi kedua, kemudian kita simpan ya. Kita buat variabelnya. Misalkan ARR 2 ya, biar beda antara ini dan
yang kedua. Kemudian kita lakukan instansiasi dengan cara menggunakan kurang buka dan tutup, diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian di sini datanya langsung dituliskan ini ya. Jadi data pertama kita penulisannya seperti ini. Kita enter. Nah, ini berarti menandakan ini adalah kumpulan datanya. Kemudian data pertama, caranya seperti ini. Ini adalah NIM-nya, kemudian diikuti dengan namanya ya, diikuti dengan nama. Diikuti dengan angkatan ya, 2019 begini. Kemudian data kedua ya sama, cara penulisannya seperti ini juga ya. Jadi ini data kedua kita ganti ya, sama seperti ini ya, data kedua, kemudian ini 2020 ya. Kalau ada data berikutnya lagi ya, ini kan data ke 1, ini data ke 2. Nah, bagaimana kalau ingin menambah data berikutnya? Ya tinggal kasih koma, kemudian diikuti dengan set data ketiga ya, dengan menggunakan kurawal buka dan tutup. Datanya adalah ini kita copy saja, kemudian data kedua adalah 2020 ya, ini ya. Begitu. Jadi seperti ini. Jadi penulisannya jauh lebih simpel ya. Kalau teman-teman lihat di sini penulisannya lebih simpel sekali begitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Lalu kalau misalkan lebih dari 2 dimensi, caranya bagaimana? Ya, teman-teman tinggal menambahkan simbol ini di depannya sini ya. Di depannya sini. Yang artinya kalau ditambahkan 1 lagi seperti ini, maka berarti dia menjadi 3 dimensi. Begitu ya. Dan seterusnya ya. Itu cara penulisan array 2 dimensi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nantinya mau menggunakan looping ya, looping bisa for, bisa while, bisa do while, nanti kita pelajari di materi control statement ya. Ini saat ini kita masih masuk di materi array. Nanti kita tes menggunakan control statement.